Yo brother, bertemu lagi bersama Mr. Chris, pastinya di Mr. Chris Channel. Dan hari ini kita akan bincang-bincang seputar perpetaan, permappingan, dan spesifikasinya yaitu sistem informasi geografi. Nah teman-teman semua, saya ingatkan kembali juga untuk selalu dukung channel kami, supaya channel kami terus berkembang dan lebih baik lagi dari hari ini. Karena kita akan membuat channel seputar permappingan terbesar, terbaik di Indonesia. Dan ketika itu sudah terjadi, kita akan merambah ke seluruh dunia, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di permappingan ini bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Caranya mudah sekali kawan-kawan. Cukup like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak tertinggal konten-konten menarik dari kami. Nah, di sini saya ingin cerita ya. Ingin menjelaskan, ingin bercakap seputar SIG. Tetapi ini secara sederhananya, dan nanti mungkin saya juga akan menyampaikan teori-teori yang ada atau ilmu-ilmu yang sudah ada, kemudian kita brand supaya bisa teman-teman pahami. Nah, secara sederhananya sistem informasi geografis ini merupakan sebuah alat atau sebuah media untuk bagaimana kita menvisualisasikan gambaran muka bumi ini, gambaran secara keruangan ini, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pengguna, oleh manusia, atau mungkin oleh instansi-instansi terkait. Nah, sejauh ini yang saya pahami terkait sistem informasi geografis ini, ya pastinya kita tidak bisa terlepas jauh dari peta. Nah, dan peta itu sendiri juga bervariasi, tergantung dari si pembuatnya mau membuat peta apa saja. Nah, kalau kita singgung lagi terkait sistem informasi geografis ini, ada beberapa poin yang menjadi fokus pokok bahasan, yang mana dalam pengaplikasian sistem informasi geografis ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Seperti yang pertama, kita harus mengumpulkan data, kemudian memasukkan data, kemudian mengolah data, kemudian mengendalikannya, kemudian menghasilkan sebuah data, yang mana di situ terdapat informasi khusus yang menjadi tujuan dari si pembuat SIG sendiri atau pembuat peta. Jadi dari sistem informasi geografis ini pasti ya, dalam memvisualisasikan informasi ini pasti ada sebuah peta, baik itu nanti dalam pemodelan 3D maupun 2D ya, 3 dimensi maupun 2 dimensi. Nah, untuk keperluannya sendiri pun beragam ya, ada yang untuk keperluan analisis rawan bencana, analisis kesesuaian lahan, analisis kualitas permukiman, analisis pergerakan individu dan lain sebagainya, tergantung dari data-data yang ada dan tujuan dari pembuatnya. Nah, untuk saat ini sistem informasi geografi ini sudah semakin berkembang ya, dari zaman dulu yang mungkin masih konvensional atau mungkin masih kekurangan terkait teknologi-teknologi yang ada, tapi sekarang terkhusus sudah memasuki era atau zaman 4.0, 4.0, bahkan sudah mau ke 5.0 apa malah udah 5.0 dengan adanya teknologi seperti perangkat keras yang sudah mulai canggih, perangkat lunak atau software yang mulai beragam, dan pengguna-pengguna yang sudah mulai banyak juga. Hal ini yang menambah sistem informasi geografis ini semakin meningkat ya. Jadi
ya ini perlu kita banggakan ya, perlu kita syukuri ya. Terkhusus lagi sekarang SIG sudah mulai berkembang ke dalam web atau WebGIS ya. Jadi nggak cuman sistem informasi geografi secara manual yang bisa kita ketahui, tapi sekarang sudah mulai berkembang di WebGIS yang mana ketika kita ingin mendapatkan informasi itu bisa diakses di internet gitu ya. Jadi kita tidak perlu survei ke lapangan, kita tidak perlu mencari data kemana-mana, tapi kita cukup mencarinya di internet pun sudah bisa dapat. Dan sekarang mungkin era perkembangan sistem informasi sudah mulai beranjak ke WebGIS gitu ya, yang semua data-data ya dari digital gitu. Kita jarang, maksudnya ya masih ada data primer, data lapangan, tapi sudah mulai berkembang di data digital gitu ya. Nah, dari SIG sendiri pun tidak terlepas dari beberapa poin juga. Misalnya kita dalam menggunakan SIG atau mengoperasikan SIG ini, kita memerlukan yang pastinya perangkat lunak seperti komputer, perangkat keras seperti komputer, yang dimana di situ ada spesifikasi khususnya yang mampu untuk digunakan pengolahan SIG. Kemudian ada perangkat lunaknya atau softwarenya yang mana di situ untuk mengolah dari si SIG sendiri, aplikasi pengolahnya apa saja itu banyak sekali ya. Ada, kalau saya biasa pakai ArcGIS, Quantum GIS, kemudian NV, Global Mapper, terus ada SAS Planet, ada Google Maps, Google Earth, dan lain sebagainya ya. Dan masih banyak lagi, dan juga ada pengguna atau user. Nah, itu tidak jauh terlepas dari itu semua gitu, yang mana ya dari SIG ini sendiri terbentuk dari beberapa komponen yang memang harus ada gitu. Ketika memang itu tidak ada, ya SIG hanya sebatas sistem saja, tapi yang hanya sekedar bukan sistem. Kalau sistem itu udah berjalan gitu, hanya sebatas ya nama aja gitu. Karena ini sudah menjadi sebuah sistem, jadi semua komponen itu semua saling terkait gitu ya, saling terhubung dan menghasilkan sebuah informasi itu yang bisa dipahami, bisa diakses, bisa digunakan untuk keperluan tertentu oleh khalayak ramai atau instansi terkait gitu ya. Nah, di sini ketika kita ngomong soal SIG ini untuk era saat ini ya, ini saya melihat peluang bahwa SIG untuk kedepannya itu akan prospek atau akan berkembang pesat, dan semua orang atau instansi atau PT atau universitas atau semuanya ya, itu mungkin akan mengarah ke sana juga gitu. Ini sebuah peluang besar untuk kita semua yang fokus ke SIG, pemetaan, kartografi, atau lain sebagainya yang berkaitan dengan sistem informasi geografi atau berkaitan dengan informasi geografi ini. Kedepannya ini akan berkembang pesat, karena kita ketahui sendiri bahwa perkembangan zaman semakin pesat, semakin meningkat. Kemudian juga pembangunan pun terus dilakukan secara masif. Kita tahu sendiri juga ibu kota berpindah, kemudian pemanfaatan untuk penggunaan lahan juga pasti setiap tahun berubah, perubahan penggunaan lahan pun berubah. Kemudian ada beberapa wilayah yang mungkin perlu dipublikasikan secara online atau WebGIS itu sendiri dan lain sebagainya. Ini akan sangat meningkat pesat ya. Ditambah lagi ya perkembangan SIG itu yang mulai merambah ke dunia digital. Jadi ilmu ini
Saya rasa ketika kita fokus di sini, kita akan menemukan peluang yang sangat besar, yang sangat bagus ya. Untuk kedepannya kita memvisualisasikan bumi kita dan menggunakannya secara bijak juga. Tapi yang menjadi dilema dari ESG ini sendiri ya, lagi-lagi isu lingkungan ya. Karena kita juga kita akan memetakan, kita katakanlah kita sebagai seorang pembuat peta atau seorang surveyor atau seorang kata sebutannya saya nggak tahu. Ini kan pasti juga pemanfaatan sumber daya alam ini kan memerlukan salah satunya skill seorang pembuat peta untuk ini nantinya kita analisis si wilayah ini potensinya bagaimana, dan itu pasti akan bersinggungan juga dengan pertambangan juga, pemanfaatan sumber daya alam dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, ini yang menjadi dilematik dari seorang seperti kita ini, si pembuat peta, surveyor dan lain sebagainya, akan menjadi sebuah hal yang dilema gitu. Kenapa? Karena ya di sisi lain kita membantu memetakan, membantu untuk memvisualisasikan informasi yang ada di wilayah tersebut, tapi setelahnya itu nanti kan akan terjadi eksploitasi besar-besaran, kemudian alih fungsi lahan yang sangat masif ya, dan ini nanti dampaknya apa ke lingkungan sendiri, entah nanti illegal logging atau nanti ada penambangan dan lain sebagainya lah yang berkaitan dengan lingkungan. Ini akan terjadi, dan apa dampaknya? Ya pasti ada bencana, kemudian ruang terbuka hijau berkurang dan lain sebagainya. Ini menjadi problem atau masalah yang akan terus bersinggungan ketika itu terjadi gitu ya. Jadi ya bagaimana kita nanti menerapkan ya monggo silahkan, itu kembali lagi ke kita. Tetapi ketika memang ada manfaatnya ya coba kita ambil, tapi ketika memang itu banyak negatifnya ya coba kita minimalisir, sehingga pemanfaatan penggunaan lahan, pemanfaatan SIG, pemanfaatan sumber daya alam ini bisa dilakukan dengan bijak, serta juga selain kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, kita juga bisa meningkatkan atau memanfaatkan sumber daya alam, memanfaatkan potensi-potensi yang ada dengan semaksimal dan seoptimal mungkin. Ya, semoga kita doakan ya untuk ilmu pengetahuan semakin meningkat, ilmu yang ada di era saat ini dan selanjutnya semakin berkembang baik, dan kita kaya akan namanya ilmu pengetahuan. Kita bisa lebih unggul dengan negara-negara lain, dan pastinya untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia yang berdikdaya, yang mandiri, ini suatu hal yang mungkin ya, bukan mustahil lagi ya. Mungkin itu saja ya konten kita kali ini. Mungkin dalam penyampaian ada banyak salah, ada banyak luput dari saya mohon maaf sekali, karena ya kita hanya sharing saja. Mungkin jika cerita saya memang sedikit kurang, silahkan komentar untuk nantinya kita jadikan sebagai kritik dan saran. Tapi jika memang informasi ini menarik dan bisa dijadikan sebagai acuan, ya terima kasih sekali, dan kita akan coba untuk tingkatkan informasi-informasi yang dapat kita berikan ke kawan-kawan semua. Yang jelas, ayo kita semangat, ayo kita bergerak untuk meningkatkan atau mencoba membuat
perkembangan ilmu pengetahuan ini semakin baik lagi. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah melihat video ini, semoga bisa bermanfaat, dan saya ingatkan kembali untuk selalu dukung channel kami. Sampai jumpa, salam Mondo Mapping Store.